Cara menolak ajakan. Yang pertama, tunanetra melepaskan pegangan tangan orang awas dengan tangan bebasnya sambil disertai dorongan ke depan. 2. Sambil melepaskan pegangan tangan orang awas, tunanetra menjelaskan bahwa ia tidak memerlukan pertolongan. Cara menerima ajakan. Yang pertama, tunanetra melepaskan tangan orang awas dengan tangan yang bebas. 2. Kemudian tangan tunanetra yang dipegang oleh orang awas tersebut memegang lengan orang awas tadi di atas siku sesuai dengan teknik yang benar. Teknik pendamping awas. Teknik dasar untuk pendamping awas. 1. Membuat kontak. Untuk membuat kontak dengan seorang tunanetra, mengajak tunanetra, pendamping awas harus menyentuh tangan tunanetra dengan punggung tangannya. Apabila tunanetra yang akan mengajak pendamping awasnya, maka si tunanetra dapat pula menyentuhkan tangannya atau dengan ucapan. 2. Cara tunanetra memegang pendamping awasnya. Setelah mendapat kontak dari pendampingnya dengan sentuhan, tunanetra segera memegang dengan erat lengan pendamping di atas siku. Ibu jari tunanetra berada di sebelah luar lengan pendamping dan jari-jari yang lain berada di sebelah dalam lengan dari pendamping. Lengan tunanetra tetap lentur pada siku, sedangkan lengan tunanetra tetap rapat pada badannya. 3. Posisi tunanetra dengan pendamping. Tunanetra harus berposisi setengah langkah di belakang pendamping awas dengan bahu lurus sejajar di belakang bahu pendamping awas. Penting bagi tunanetra untuk diperhatikan agar tetap menjaga lengan atasnya rapat dengan badan terutama dalam berjalan dan membelok ke kiri atau ke kanan maupun dalam kembali. Hal ini untuk menghindari gerakan yang berlebihan dari pendamping. Teknik melewati jalan sempit. Teknik jalan sempit ini digunakan apabila pendamping melewati suatu jalan yang lebarnya tidak memungkinkan untuk dilalui secara normal oleh dua orang. Sikap tunanetra dan sikap pendamping dalam teknik ini adalah: 1. Pendamping menarik ke belakang lengannya yang dipegang tunanetra ke sebelah dalam. 2. Tunanetra memberikan respon dengan meluruskan tangannya yang memegang lengan pendamping sehingga posisi badan tunanetra berada tepat di belakang badan pendamping dengan jarak 1 langkah penuh. 3. Apabila pendamping kembali pada posisi biasa, yaitu mengembalikan posisi lengannya seperti biasa, maka tunanetra pula kembali pada posisi semula dan berada setengah langkah di belakang pendamping dengan posisi di samping pendamping. Tunanetra perlu memperhatikan dengan betul posisinya sewaktu melewati jalan sempit, yaitu harus benar-benar berada di belakang pendampingnya dengan jarak.
Teknik melewati pintu tertutup. Penting bagi tunanetra adalah memperhatikan ke arah mana pintu itu akan membuka, ke kiri atau ke kanan, menjauh dari arah kita atau mendekat. Ada kemungkinan yaitu tunanetra berada di sebelah pendamping kiri atau kanan dan searah dengan membukanya pintu, atau tunanetra berada di sebelah pendamping kiri atau kanan dan tidak searah dengan membukanya pintu. Teknik melewati pintu tertutup apabila tunanetra berada searah dengan membukanya pintu. Pertama, setelah tunanetra dan pendampingnya sampai di depan pintu, maka keduanya harus berhenti sejenak. Setelah berhenti atau jalan-jalan pelan-pelan, pendamping menjelaskan kepada tunanetra tentang ke arah mana pintu itu membuka jauh atau mendekat, dan ke arah kiri atau kanan. Jelaskan pula kalau ada ciri-ciri khusus dari pintu tersebut, terutama yang berkenaan dengan keselamatan tunanetra. 3. Selesai memberikan informasi tentang membukanya pintu, pendamping membuka pintu melalui pegangan pintu. Tangan yang membuka pintu adalah tangan yang searah dengan membukanya pintu. Kalau pintu membuka ke sebelah kiri, maka pendamping harus membuka dengan tangan kiri. Dengan memanfaatkan tangan pendamping yang memegang pegangan pintu, jika ada, tunanetra mengedepankan tangan bebasnya untuk mencari pegangan pintu yang dipegang pendamping. Sikap ini dilakukan setelah pintu yang dipegang sudah dalam keadaan sudah dibuka oleh pendamping. Hal ini untuk menghindarkan posisi tunanetra terlalu rapat dengan pendamping, terutama bagi tunanetra yang tidak sama jenis kelaminnya dengan pendamping. Posisi pendamping tetap lurus ke depan. Apabila badan pendamping serong atau menggeser, maka tunanetra akan ikut pula menggeserkan badannya untuk menyesuaikan dengan badan pendampingnya. 5. Setelah pendamping mengetahui bahwa tangan tunanetra telah memegang pegangan pintu, maka sambil bergerak maju pendamping melepaskan tangannya yang memegang pintu, dan tugas selanjutnya pendamping memberi kesempatan atau waktu kepada tunanetra untuk menutup kembali pintu tersebut. 6. Dengan memberi waktu dan kesempatan, tunanetra akan menutup kembali pintu tersebut dengan baik dan pelan atau tidak berbunyi. Teknik melewati pintu tertutup apabila pintu berada tidak searah dengan membukanya pintu. Apabila tunanetra berada di sebelah pendamping dengan posisi tidak searah dengan membukanya pintu, cara pertama, dengan pindah pegangan sehingga posisi searah dengan membukanya pintu. Dan selanjutnya, lakukan langkah dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Cara yang kedua, setelah pendamping dan tunanetra sampai di depan pintu, pendamping menjelaskan tentang ke arah mana pintu membuka. Setelah itu, langsung pendamping memegang pegangan pintu dengan tangan yang searah dengan membukanya pintu. 2. Dengan kesempatan waktu yang diberikan pendamping, tunanetra bergeser ke arah dalam untuk pindah pegangan. Dengan teknik pindah pegangan, tunanetra bergeser dan hanya melakukan pindah pegangan sampai langkah kedua dari teknik ini. Teknik berbalik arah. 1. Pendamping berhenti sejenak, kemudian pendamping dan keduanya berputar 45 derajat
ke arah dalam atau ke arah di mana lengan pendamping dipegang dan tangan tunanetra memegang. 2. Lengan tunanetra dibengkokkan sehingga membentuk siku 90 derajat. Lengannya bebas. 3. Lengan yang bebas digerakkan ke arah dalam untuk mencari lengan pendamping yang bebas dan memegangnya. 4. Sambil pendamping melangkah ke arah yang berlawanan dengan arah semula, maka tunanetra melepaskan tangan yang pertama yang memegang lengan pendamping. 5. Setelah lepas pendamping, berjalan seperti biasa. Teknik duduk di kursi. Teknik yang pertama, teknik duduk di kursi tanpa meja. Langkah pertama, pendamping membawa tunanetra mendekati kursi. Jika pendamping datang dari depan kursi, maka dekatkan tunanetra sehingga tulang keringnya menyentuh kursi. Kedua, pegangkan salah satu tangan tunanetra ke sandaran kursi dan setelah itu biarkan tunanetra sendiri melakukan langkah selanjutnya. Langkah ketiga, tanpa melepaskan tangan yang memegang sandaran kursi, tunanetra memeriksa kursi tunanetra bagian yang akan diduduki. Hal ini menjaga kemungkinan terdapat binatang atau benda-benda yang berbahaya. Yang keempat, tanpa melepaskan kontak dengan kursi, tunanetra menempatkan dirinya di depan kursi dengan paha menyentuh bagian depan kursi. Langkah kelima, setelah terasa lurus posisi badannya dengan kursi, maka tunanetra duduk. Dengan meraba tangan kursi dan pinggiran kursi, maka tunanetra akan mengerti hubungannya badan dengan keadaan kursi. Teknik yang kedua, teknik duduk di kursi dengan meja. Langkah pertama, pendamping membawa tunanetra mendekati kursi sehingga berjarak setengah langkah. Kedua, pendamping memegang salah satu tangan tunanetra dan tangan tersebut dipegangkan pada pinggiran meja dan pendamping memegang tangan yang satu lagi dan dipegangkan pada sandaran kursi. Cara pendamping memegangkan tunanetra tidak harus ke pinggiran meja terlebih dahulu. Tetapi tergantung dari posisi tunanetra dan pendamping hubungannya dengan letak meja dan kursi. Ketiga, tangan tunanetra yang memegang sandaran kursi menarik kursi ke luar bawah meja sehingga ada jarak yang cukup dengan meja. Keempat, tangan yang memegang sandaran kursi menelusuri kursi dan mengecek tempat duduk yang akan diduduki untuk mengetahui apakah tempat duduk tersebut kosong dari benda-benda atau keadaannya baik untuk diduduki. Dalam mengecek tempat duduk tersebut, tunanetra tidak boleh melepaskan tangan yang memegang pinggiran meja karena hal ini akan mengakibatkan tunanetra kehilangan kontrol posisi dirinya dengan meja, sehingga memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki. Kelima, setelah mengontrol tempat duduk tanpa melepas kontak tangan dengan pinggiran meja dan kursi, tunanetra langsung duduk. Keenam, setelah tunanetra duduk,
Maka tunanetra mengecek tempat duduknya apakah sudah lurus dengan meja atau belum. Caranya ialah dengan mengkedepankan kedua tangannya dan keduanya memegang pinggiran meja. Dengan cara demikian, tunanetra akan mengetahui posisi duduknya dengan meja. Teknik naik tangga. Langkah pertama, pendamping mendekati pinggiran tangga sambil menjelaskan pada tunanetra bahwa akan naik tangga. Kedua, setelah mendekati tangga dan kaki pendamping menyentuh pinggiran tangga, pendamping berhenti. Posisi tunanetra tetap berada setengah langkah di belakang pendamping. Ketiga, salah satu kaki pendamping naik menginjak anak tangga pertama dengan naiknya salah satu kaki pendamping pada tangga pertama. Badan tunanetra tertarik ke depan sehingga kaki tunanetra maju setengah langkah dan diharapkan menemukan pinggiran tangga. Keempat, setelah pendamping mengetahui dan yakin tunanetra telah menyentuh pinggiran tangga pertama dan sadar, maka selanjutnya pendamping melangkahkan kaki berikutnya yang satu ke tangga berikutnya dan diikuti oleh tunanetra melangkahkan satu kakinya ke tangga pertama. Demikian seterusnya. Dan posisi tunanetra tetap berada satu tangga di belakang pendamping. Kelima, setelah pendamping berada di puncak tangga, maka pendamping berhenti sejenak dan mengatakan bahwa tangga sudah habis. Hal ini untuk menjaga adanya salah langkah bagi tunanetra. Teknik turun tangga. Langkah pertama, pendamping mendekati tangga dan menjelaskan pada tunanetra bahwa akan menuruni tangga. Setelah dekat dengan bibir tangga, pendamping berhenti. Jika ada hal yang khusus dari tangga tersebut, pendamping perlu menjelaskan pada tunanetra. Posisi tunanetra tetap berada setengah langkah di belakang pendamping. Langkah kedua, setelah berhenti di pinggir tangga, pendamping menarik lengan yang dipegang tunanetra ke depan sehingga tunanetra tertarik setengah langkah dan posisinya sejajar dengan pendamping. Pada saat itu juga, pendamping menunjukkan pada tunanetra bibir tangga. Langkah ketiga, setelah pendamping yakin bahwa tunanetra sudah merasakan pinggiran tangga, maka pendamping melangkah menuruni tangga. Langkah pertama dari pendamping, tunanetra masih belum boleh melangkah. Baru setelah pendamping melangkahkan kakinya yang kedua, tunanetra ikut melangkahkan kakinya untuk menuruni tangga. Langkah keempat, sewaktu dalam proses menuruni tangga, tunanetra tetap berada satu tangga di belakang pendamping. Langkah kelima, tunanetra harus menjaga posisi tegak dari badan dengan titik pusat berat badan jatuh pada tumit.
Teknik-teknik bergerak dan merawat mandiri. Teknik tangan menyilang ke atas. Tangan kanan atau kiri diangkat ke depan setinggi bahu menyilang badan. Siku membentuk 120 derajat dan telapak tangan menghadap ke depan. Dengan ujung jari berlawanan dengan bahu dan melindungi seluruh lebar bahu. Sikap kepala tetap gerak, tidak menunduk. Teknik tangan menyilang ke bawah. 1. Lengan kiri atau kanan diluruskan ke bawah. 2. Sentuhkan telapak tangan ke paha yang berlawanan dengan tangan, misalnya tangan kanan menyentuh paha kiri. 3. Angkat tangan tersebut dari paha, menjauhi paha kurang lebih 10-15 cm. 4. Ujung jari sampai pada pergelangan tangan harus dalam posisi rileks atau lentur, tidak tegang. 5. Telapak tangan menghadap ke paha. Teknik merambat atau menelusuri. Lengan kanan atau kiri diluruskan mendekati tembok dengan jari-jari dibengkokkan, lemas dan jari kelingking serta jari manis menempel di tembok. Sudut lengan dan badan kurang lebih 60 derajat dan jarak badan dengan objek kurang lebih 10 cm. Teknik kombinasi antara tangan menyilang di atas dengan teknik menyilang tubuh ke bawah atau dengan teknik menelusuri objek. Teknik mencari benda jatuh. Tunanetra harus mendengarkan terlebih dahulu suara benda yang jatuh tersebut sampai suara terakhir. Tunanetra menghadapkan badannya ke arah suara terakhir dari benda tersebut. Teknik mencari benda jatuh. Tunanetra harus mendengarkan terlebih dahulu suara benda yang jatuh tersebut sampai suara terakhir. Tunanetra menghadapkan badannya ke arah suara terakhir dari benda tersebut.